Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Staff Selasar. Kali ini kita akan membahas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Langsung saja yang di poin menimbang. Yang A, bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategi nasional, membutuhkan penambahan pegawai aparatur sipil negara, dan lain-lain. Yang B, C, ya. Kemudian kita ke bab 1, pasal 1. Dalam seleksi CPNS ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada seleksi kompetensi dasar, yaitu SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku menjadi ciri-ciri seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian seleksi yang kedua ada seleksi kompetensi bidang atau SKB. Seleksi ini adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Dan seperti tahun sebelumnya pula, tes CPNS tahun 2024 ini akan menggunakan CAT atau Computer Assisted Test atau tes berbasis komputer milik Badan Kepegawaian Negara. Adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi. Untuk para calon pelamar nanti mendaftar di web atau sistem, yaitu sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang selanjutnya lebih dikenal dengan SSCASN, yaitu portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Kemudian ada nilai ambang batas, nilai yang harus dipenuhi untuk kelulusan seleksi, masa sanggah, dan lain-lain. Untuk instansi pemerintah adalah instansi pusat dan ada instansi pemerintah, instansi daerah. Untuk instansi pusat meliputi kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Kemudian ada instansi daerah di poin 20 adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Untuk mengingatkan saja, untuk aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dan untuk pegawai negeri sipil itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara PPPK atau P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Jadi simpelnya bedanya PNS dengan P3K yaitu ada kontrak, ya, semacam kontrak itulah, atau perjanjian kerja lebih itunya. Kemudian dalam ASN ini ada jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Di jabatan fungsional yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sementara itu jabatan pelaksana yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Namun ada
Pengadaan pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri. Instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan ASN secara nasional sebagaimana ayat 1. Instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana ayat 2 untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Di ayat 4, penyusunan kebutuhan ASN disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta tidak kalah penting ketersediaan anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di bagian kelima ada pelamaran. Pasal 23. Setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi syarat prosedur sebagai berikut. Usia paling rendah 18, paling tinggi 35. Yang kedua, usia paling rendah 20 tahun serta paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Dan yang selanjutnya sampai huruf K. Batas usia sebagaimana pasal ayat 1 huruf A tadi dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi saat melamar, usia paling tinggi pelamar PPPK, dan memperhatikan ketentuan masa perjanjian kerja. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf H ditetapkan oleh Menteri. Di pasal 25, pelamaran sebagaimana dimaksud pasal 15 tadi, huruf C dan huruf ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSC ASN. Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan ASN tingkat instansi. Pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K, pada tahun anggaran yang sama. Pelamar sebagai yang dimaksud ayat 3 hanya dapat melamar satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3, diketahui melamar lebih dari satu atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Next, bagian ke-6 ada tahapan seleksi. Untuk PNS terdiri dari 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, SKD, dan juga SKB. Untuk P3K ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk seleksi administrasi detailnya ada di pasal 28. Kemudian ada masa sanggah seleksi administrasi. Kemudian SKD ada di pasal 30. Nah, kita akan bahas sedikit. SKD sebagaimana dimaksud pasal 26 akan menggunakan CAT BKN, itu berarti komputer ya, menggunakan komputer. SKD yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. SKD yang dimaksud adalah ada 3 komponen, yaitu tes kebangsaan, tes intelijensia umum, dan juga tes karakteristik pribadi. Next, kemudian ada pasal 32 SKB.
SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 3 mengikuti SKB. SKB dilakukan juga menggunakan CAT-BKN. Instansi pemerintah berkoordinasi dengan Ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKB. Materi SKB. Nah, untuk materi SKB ini adalah untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembinaan jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT-BKN. Materi SKB sebagaimana dimaksud pasal 32 untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait. Selain materi SKB dan dengan CAT-BKN sebagaimana dimaksud di atas pasal 33, materi SKB dapat berupa psikotes, tes potensi akademik, bahasa asing, kesehatan jiwa, kesegaran jasmani, tes praktek kerja, penambahan nilai atau dari sertifikat notasi, wawancara, dan tes lain sesuai persyaratan jabatan. Pasal 35 ayat 3 dalam hal instansi pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT-BKN sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi, berlaku ketentuan sebagai berikut. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan. Dan dalam hal terdapat jenis bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT-BKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai SKB secara keseluruhan. Nah, pasal 44, pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil integrasi SKD dan SKB untuk pengadaan PNS. Sementara untuk P3K ada pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara. Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. SKD yaitu sebesar 40% dan juga SKB sebesar 60%. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang pertama nilai kumulatif SKD tertinggi, yang kedua jika nilai sebagaimana dimaksud huruf A tadi sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi. Dan apabila jika nilai masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma, sarjana, magister. Sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tinggi yang tertulis di ijazah. Dan jika nilai masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Langsung bagian akhir ada bagian ke-8, pengangkatan calon ASN. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai atau NIP dari Kepala BKN. Dalam hal calon PNS yang akan diangkat berkedudukan sebagai P3K, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai P3K sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud ayat 1. Pasal 57, pelamar dinyatakan lulus seleksi sebagaimana pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan menteri. Pengangkatan calon P3K pada jenjang ahli utama ditetapkan oleh keputusan presiden berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK. Keputusan PPK disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Dalam hal P3K yang diangkat berkedudukan sebagai P3K yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan P3K sebelumnya
sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud ayat 1. Penerbitan NIP calon PNS atau P3K diterima oleh P3K oleh PPPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk pegawai, nomor induk calon PNS atau P3K kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya. Untuk bagian ke-9 nih, perjanjian kerja P3K pasal 60. Masa perjanjian kerja dengan ketentuan paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan masa kerja didasarkan pada pencapaian penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan jabatan pada instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK. Bagian ke-10, masa percobaan PNS. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 tahun. Instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan. Pendidikan dan pelatihan tersebut hanya diikuti 1 kali. Biaya pendidikan dan pelatihan dibebankan pada instansi pemerintah. Pengangkatan menjadi PNS. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan 1. Lulus pendidikan dan pelatihan dan sehat jasmani rohani. Demikian pembahasan terkait dengan peraturan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.